Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Hanif Rio. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan kita dan tidak henti-hentinya memberikan kita banyak kenikmatan dan juga limpahan rahmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, serta kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, dan juga kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di dalam program One Day One Key, ya, yang mana artinya adalah satu hari satu kunci, yang mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa menambah semangat kita untuk senantiasa berbagi, ya. Berbagi apa, Kang? Berbagi kunci. Kunci apa tuh? Ya, tentunya bukan kunci pas, kunci Inggris, kunci rumah, kunci pagar, bukan, atau kunci motor, bukan, ya. Nah, kunci apa sih? Kunci tentang kehidupan. Mudah-mudahan dengan kita tahu kunci mana yang pas untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan kita, ya, kita bisa senantiasa tenang, ya, bisa membuka pintu-pintu kebaikan, bisa membuka kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya, membuka hati yang terkunci. Wah. Ya, mudah-mudahan dengan kunci yang kita bangun ini, kita buat ini, bisa menambah keistiqomahan kita dalam berbagi kebaikan, ya, untuk kita semua, khususnya untuk diri pribadi. Alhamdulillah, pada One Day One Key part 3, ya, saya ingin coba berbagi tentang ada buletin, ya, ada buletin dari teman surga. Saya ingin coba bacakan kepada teman-teman semua, lalu saya akan beri mungkin sedikit wawasan yang saya tahu, ya, atau reaction mungkin, ya. Reaction dari buletin teman surga, yang mana judulnya adalah Yang Muda Yang Merdeka, ya. Jadi teman surga ini komunitas, ya, kalau nggak salah tuh komunitas, ya, teman surga, teman terbaik remaja muslim. Nah, buletin ini edisi ke 227, yang mana di bulan Agustus 2023. Judulnya Yang Muda Yang Merdeka. Nah, mari kita coba baca, ya, lalu kita ulik apa yang bisa kita ambil kuncinya, hikmah, ya, hikmah daripada apa yang dibagikan oleh teman surga melalui buletin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Muda Yang Merdeka. Kemerdekaan bagi sebuah bangsa itu sangat berarti ketika estafet kepemimpinannya terus berlanjut. Enggak mentok sampai bapak-bapak yang tengah menduduki kursi kepemimpinan aja. Keren juga bahasanya, ya. Tapi ada penerus dari generasi muda yang siap menyambut tampuk kepemimpinan dengan sukacita. Namun, ngelihat kondisi remaja saat ini, banyak yang meragukan peran mereka di masa depan. Apakah mungkin bisa menjadi bagian dari solusi negeri ini, atau malah menjadi bagian dari masalah yang terus bertambah? Entahlah. Kalau diajak ngobrol seputar masa depan dan kepemimpinan, sedikit remaja yang antusias, jadi sedikit banget mungkin. Iya sih. Kebanyakan mendadak low sinyal, blank spot, tapi kalau udah diajak menyelami dunia hiburan, bukan cuma sinyalnya yang kenceng, tapi baterainya juga full. Wah, keren juga, ya. Jadi emang gitu sih remaja sekarang, gitu, ya. Kalau perlu bawa power bank, mungkin saking senengnya memang. Seolah kehidupan remaja itu isinya cuman hal-hal yang menyenangkan semua. Just for fun. Padahal kalau kita bercermin pada para pejuang di setiap negeri, isinya ya kebanyakan para pemuda. Mereka para pemuda yang serius memikirkan masa depan negerinya untuk lebih baik lagi. Nah, jadi itu memang gambaran awal tentang remaja hari ini, tentang kepemimpinan atau kemerdekaan. Nah, kita lanjut, ya. Kemerdekaan bagi remaja.
Hari gini emang bukan lagi zaman penjajahan secara fisik seperti tahun 45 dulu. Seharusnya bukan cuma negeri ini yang merayakan merdeka dan terus berulang tahun hingga 78 kali. Tapi juga generasi mudanya harus merdeka secara hakiki, punya prinsip hidup dan enggak individualis. Untuk itu, ini yang harus kita lakukan. Pertama, merdeka dari tekanan teman-teman sebaya, usia remaja, masanya punya circle tempat berbagi cerita, suka dan duka. Gak bisa dipungkiri kalau mereka lebih nyaman cerita kepada teman sebaya dibanding orang tua. Alhamdulillah kalau circle pertemanannya positif, saling mengingatkan kalau salah jalan, saling menguatkan saat ditimpa kesedihan. Jadi kalau circle-nya bagus ya bagus gitu ya kan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Kalau ditimpa kesedihan gitu ya. Kita lanjut. Berabe kalau circle pertemanannya toksik, ada peer pressure alias tekanan teman sebaya kalau temannya nggak sejalan, bullying kali ya. Terutama kalau sudah nyerempet perilaku menyimpang yang identik dengan kenakalan remaja, mulai dari icip-icip narkoba, provokasi, gaul bebas, hingga ngomporin untuk ikut tawuran. Kedua, merdeka dari budaya sesat barat. Dunia hiburan yang dekat dengan keseharian remaja banyak disponsori oleh budaya barat lantaran kehidupan barat yang jauh dari nilai-nilai agama, dekat dengan pemujaan terhadap kesenangan dunia, prinsip kebebasan dan keserba-bolehan kental dalam gaya hidupnya. Bagi remaja muslim, ini menyesatkan. Budaya sesat barat itu gencar menyapa remaja melalui tayangan film, konser musik, wisata kuliner, dan pesta pora. Sialnya, gaya hidup senang-senang itu dikasih label modern, gaul, kekinian, atau trendy. Ya sih. Remaja muslim pun banyak yang kebawa arus. Ketiga, merdeka dari jeratan hawa nafsu. Ini yang paling utama. Masa remaja yang diisi dengan upaya mencari identitas diri kerap mudah tergoda dengan gaya hidup hedonis. Ya. Berlomba-lomba mengejar kesenangan dunia hingga melupakan kemuliaannya sebagai remaja merdeka. Tahu sendiri, nafsu syahwat kalau udah pasang jebakannya hingga remaja terlena, lupa diri, lupa waktu, lupa identitasnya sebagai muslim, yang ada bawaannya pengen senang-senang terus. Padahal di balik kesenangan itu ada ancaman yang bisa menghancurkan masa depannya. Jadi memang di bagian paragraf yang kedua ini menjelaskan tentang fakta ya, bagaimana kondisi remaja muslim hari ini. Nah, kita coba lanjut. Kamu merdeka, kamu mulia. Kemerdekaan pada diri remaja akan mengantarkan dirinya pada kemuliaan. Ketika remaja merdeka dari tekanan teman sebaya, dia punya kemandirian dan berani memegang prinsip hidupnya. Tak sungkan mengingatkan bestinya yang benar itu benar dan yang salah itu salah. No compromise. Ketika remaja merdeka dari penjajahan budaya sesat barat, dia hadir sebagai sosok remaja muslim ideal harapan umat, berakhlak mulia dan berdaya. Dia jadikan aturan Islam sebagai standar perbuatannya, dia jadikan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidupnya, dia jadikan aktivitas dakwah sebagai jalan hidupnya. Ketika remaja merdeka dari hawa nafsunya, hidupnya mulia dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sobwah. Ya, hadis riwayat Ahmad. Maksud sobwah bukan sop buah ya, tapi sobwah, sobwah. Ya. Jadi maksud sebuah adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya, dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Untuk menjadi remaja yang merdeka dan mulia itu, apa yang bisa kita lakukan? Oke, kita coba, ini berarti pembahasan kunci-kuncinya nih dari Buletin Teman Surga. Oke, kita lanjut.
Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, kuatkan pondasi keimanan. Yakinkan bahwa hidup ini sementara dan kita perlu bekal amal soleh untuk menghadapi kehidupan kekal di akhirat. Jadi kita perlu yakin bahwa kita hidup ini cuma sebentar, teman-teman. Kita hidup itu cuma sementara, ya. Dan kita perlu bekal untuk dunia, bukan dunia ya, untuk alam berikutnya, yang mana perjalanan itu masih panjang. Oke, kita lanjut. Kalau kita lalai menyiapkan bekal untuk akhirat, rugi 7 turunan karena akan kehilangan tiket untuk menebus jatah kapling kita di surga, ya. Di surganya ya, tentunya ya, di surganya Allah. Nah, jadi kita perlu perlu bekal. Kita perlu persiapan untuk bekal di akhirat nanti. Nah, kedua, bergabunglah dalam ribet banget nih. Kedua, bergabunglah dalam circle pertemanan positif yang bisa mempertahankan dan mendongkrak kualitas keimanan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, maksimalkan waktu hidup kita untuk kegiatan yang syarat manfaat. Hadir di majelis ilmu untuk menguatkan keimanan. Baca buku untuk menambah wawasan, tadarus Al-Quran untuk selalu menautkan hati kita dengan Sang Pencipta, kejar ibadah sunnah untuk menambah tabungan pahala, dan berdakwah untuk mengikat semua kegiatan manfaat. Jadi dakwah itu untuk mengingatkan dan juga mengikat ya. Salah satu celah yang bisa menjerumuskan remaja pada jurang kemaksiatan adalah kekosongan waktu. Kalau nggak diisi dengan kegiatan positif, setan akan mengajak kita pada kegiatan negatif, minim manfaat dan cenderung bermaksiat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengingatkan, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal baik, ya, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Jadi yang kedua ini saya belum jelasin ya. Singkatnya adalah yang kedua ini itu tentang kita butuh teman, kita butuh jamaah, kita butuh komunitas yang menampung diri kita dalam kebaikan. Ya. Yang ketiga tentang waktu, kita perlu memaksimalkan waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mengkaji Islam ya, menambah wawasan ilmu dan juga berdakwah. Nah, kita coba baca yang keempat. Jangan berhenti berjuang. Keempat, jangan berhenti berjuang ketika tujuan belum tercapai hingga kita dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla, seperti sikap seorang Uqbah bin Nafi Qais al-Fihri, sahabat Nabi penakluk benua Afrika. Setelah memenangi pertempuran dan mencapai Samudra Atlantik, beliau berkata, "Duhai Rob, seandainya samudra ini tidak menghalangi, niscaya aku lanjutkan perjuangan di jalanmu. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Seandainya tidak terhalang samudra ini, akan lanjutkan di negeri itu peperangan pada siapa saja yang mengingkarimu, hingga tidak ada yang disembah selain dirimu." Oh, luar biasa ya Uqbah bin Nafi ini. Kita perlu sosok inspirasi ya, menginspirasi kita. Teman surga, kemerdekaan bukan hanya hak segala bangsa, tapi juga hak kita sebagai remaja. Kemerdekaan bagi kita berwujud kemandirian dan meniti jalan kemuliaan. Kecintaan pada negeri tak semata ditunjukkan dengan ikut lomba 17-an, tapi menjadi garda terdepan dalam membebaskan generasi muda Ibu Pertiwi dari penjajahan pemikiran dan budaya barat. Yang muda, yang merdeka, itulah kita. Ya, itu tentang buletin teman surga, teman-teman ya. Di sini ada quotes-nya. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Jadi salah satu untuk membuat saya istiqomah
membuat saya terus bermanfaat, membuat saya terus senantiasa dalam hal-hal yang baik. Ini salah satunya dengan membuat program ini, teman-teman. Program One Day One Key. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus berjalan ya. Saya sih insya Allah menguatkan diri saya atau berkomitmen pada diri saya pada setiap harinya menyempatkan untuk membuat video One Day One Key ini ya, untuk senantiasa berbagi kepada teman-teman semua. Nah, jadi singkatnya dari kondisi fakta ya kan, dan juga data yang disampaikan bahwa yang muda yang merdeka ini kita mendapatkan kunci untuk terlepas daripada jeratan budaya sesat barat ya, yang mana hawa nafsu itu ditingkatkan. Nah, kuncinya adalah 4 ya. Yang pertama, kuatkan pondasi keimanan, teman-teman. Ya. Bahwa kita akan kembali kepada Allah, bahwa kita perlu bekal untuk menghadap Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu jamaah. Kita perlu teman-teman soleh. Kita perlu teman-teman yang menguatkan kita, mengingatkan kita kepada kebenaran, kepada kebaikan. Ya. Yang ketiga adalah memaksimalkan waktu hidup kita, ya, untuk senantiasa dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, ya, jangan berhenti berjuang, jangan menyerah ketika tujuan itu belum tercapai. Jadi terus semangat. Bahkan para pendahulu kita itu membuat quotes, membuat tidak kata-kata untuk tidak menyerah. Makanya kalau kita lihat ya di film-film atau video-video ya, kata Naruto, tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali satu, yaitu menyerah, WD. Dan masih banyak lagi tentunya ya, bukan hanya Naruto, bahkan kaum muslimin itu banyak banget ya. Seperti halnya ketika Bilal bin Rabah ditimpa batu besar ya, di tengah-tengah terik matahari, dan dia diminta untuk mengatakan kebatilan, tapi sahabat Bilal bin Rabah ini tidak menyerah. Begitupun juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, tentunya sebagai seorang pemuda, dan masih banyak lagi pemuda yang lain, untuk senantiasa menyiapkan masa depan kita. Masa depan kita di dunia maupun masa depan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan bahasan singkat ini ya, terima kasih kepada teman surga ya untuk buletinnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Kita dapat 3 kunci ya tentang kemerdekaan. 4 kunci dalam kemerdekaan, tentang kemerdekaan remaja atau kemerdekaan pemuda ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Like kalau teman-teman suka dengan videonya ya. Terus juga share kalau teman-teman rasa ini bermanfaat buat teman yang lain. Komen kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan, atau komen juga kalau misalnya teman-teman mau ngasih saran atau kebaikan yang lain ya. Mudah-mudahan dengan program ini bisa bermanfaat buat kita semua tentunya. Potong-potong ya. Jangan lupa teman-teman subscribe kalau dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Ya, terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.